Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Wahyu Agung Prihartanto, atau orang lebih mengenal dengan memanggil Mas Wai atau Om Wai. Pada siang hari ini atau pagi hari ini saya akan menyampaikan satu paparan singkat mengenai apa sih yang dimaksud dengan e-pilotage tersebut. Program ini saya rencanakan untuk dapat kita implementasikan di Pelindo 3, khususnya di Pelabuhan Semarang, Tanjung Mas Semarang. Apa sih guys yang melatar belakangi e-pilotage ini? Perlunya adanya program e-pilotage ini di antaranya adalah adanya wabah pandemi corona, sehingga kita diminta untuk mengurangi kontak fisik, ya. Kontak fisik secara langsung antara petugas pandu dengan kru kapal ataupun nakoda kapal. Kemudian di era 4.0 ini kita juga diharapkan untuk lebih mengutamakan atau memprioritaskan era digitalisasi dalam pelayanan bidang kepelabuhanan. Kemudian juga adanya tarif yang diberlakukan ini sebenarnya untuk tarif pemanduan ini masih belum sesuai dengan HPP kita. Nah, kemudian juga tidak seimbangnya antara jumlah SDM pandu dengan jumlah kunjungan kapal. Dan selanjutnya adalah kondisi cuaca yang kadang mempengaruhi kinerja dari operasional pemanduan tersebut. Salah satunya adalah WTP atau waiting time for pilot. Nah, hal-hal itulah yang melatar belakangi perlunya disiapkan satu konsep pelayanan pemanduan yang kita kenal dengan e-pilotage. Kemudian perubahan apa saja yang diharapkan dari e-pilotage itu? Di antaranya adalah bahwa diharapkan pada kapal-kapal dengan tingkat risiko kecil yang berkunjung secara rutin serta nakoda kapal familiar dengan alur pelayaran setempat. Kemudian penawaran sebesar 75% dari tarif pemanduan yang normal. Kemudian juga untuk mengoptimalisasi fungsi vessel traffic separation sebagai pemberi vessel traffic service, sebagai pemberi layanan informasi lalu lintas kapal yang terintegrasi dengan stasiun pandu. Nah, sebagai peralatan pendukung apa saja yang perlu disiapkan dalam e-pilotage ini? Di antaranya adalah radar, kemudian adalah perangkat CCTV, kemudian automatic identification system atau AIS, kemudian penerima informasi hidrografi ECDIS, dan VHF. Nah, lantas berapa kira-kira perhitungan laba rugi seandainya e-pilotage ini jadi diselenggarakan? Kita estimasikan untuk di Tanjung Mas ini rata-rata kunjungan kapal penumpang itu 50 call per bulan. Dengan demikian rata-rata pendapatan akan mengalami penurunan sebesar 16%. Namun demikian untuk biaya SDM bisa kita hemat sampai 20%, dan biaya operasional turun menjadi hampir 100%, sehingga laba bisa naik sampai 2123%. Lantas mekanisme e-pilotage itu kira-kira bagaimana? Yaitu memang kita arahkan untuk kapal-kapal yang masuk. Kapal-kapal yang masuk yaitu dengan melapor posisi, draft, asal, dan tujuan ke stasiun pandu.
Kemudian juga kapal keluar melapor kesiapan, posisi, draft, dan tujuan ke stasiun pandu. Kemudian juga setiap kapal yang berulah gerak di alur pelayaran wajib melaporkan posisinya ke stasiun pandu saat melewati reporting point. Dan stasiun pandu memberikan informasi lalu lintas kapal, kondisi cuaca di alur pelayaran kepada setiap kapal. Itu mekanismenya. Kemudian manfaatnya apa? Di antaranya adalah untuk meningkatkan PNBP, pendapatan negara bukan pajak. Kemudian fungsi VTS juga lebih bisa kita optimalkan. Dan transfer teknologi antar instansi, pelindo, navigasi, dan juga kesabandaran. Dan juga adanya penurunan biaya pelayanan pemanduan, kemudian WTP atau waiting time for pilot berkurang, dan penurunan biaya pelayanan pemanduan, SDM, BBM, dan operasional, serta kinerja operasional diharapkan meningkat. Nah, teman-teman, lantas untuk program e-pilotage ini kita estimasikan untuk implementasinya kita prediksikan sekitar 6 bulan, dan pengadaan peralatan sekitar 3 bulan, dan persiapan regulasinya sekitar 6 bulan. Nah, estimasi harga untuk masing-masing peralatan yaitu untuk radar tipe Furuno kisaran sekitar 100 jutaan, kemudian CCTV long range kamera jarak jauh sekitar 100 jutaan, kemudian hidrometer equipment atau penerima informasi hidrografi sekitar 15 juta, kemudian ECDIS electronic chart display information service sekitar 15 juta, VHF radio very high frequency radio sekitar 10 juta, dan automatic identification system atau AIS sekitar 80 juta. Nah, bagaimana mekanisme pelaksanaan atau mekanisme implementasi e-pilotage ini, guys? Jadi pada dasarnya setiap aktivitas di areal sini itu semuanya di cover sama satelit, ya, sama satelit. Jadi baik untuk yang kapal yang mau masuk, ya, dia akan mengirimkan berita atau akan ditangkap beritanya melalui satelit. Kemudian juga kapal yang mau keluar juga demikian, dia menyampaikan berita ke satelit, juga sekaligus dia menyampaikan berita ke kapal yang mau masuk, dan dari kapal yang mau masuk maupun yang keluar dia menyampaikan informasi ke stasiun pandu atau pilot station atau VTIS. Nah, di titik inilah reporting point-nya. Jadi masing-masing diwajibkan untuk melakukan pelaporan. Jadi dalam satu pelayanan ini sudah tercover semuanya by alat atau by elektronik. Jadi harapannya sekalipun secara fisik mereka baik kapal masuk maupun keluar tidak dilayani oleh petugas pandu, namun dia akan kita servis dengan informasi, yaitu menggunakan informasi elektronik, dan ini semua tujuannya adalah untuk menjamin adanya keselamatan pelayaran. Demikian guys penjelasan singkat saya terkait dengan e-pilotage. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.